Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Feni Indriani dengan NIM 192502701. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3. Tahun 2025 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pekalongan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Yapida Palimanan dengan materi membuat iklan, slogan, dan poster di kelas 8. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Baik teman langkah baiknya sebelum kita belajar berdoa dan kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahma amin ya robbal Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini siapa aja yang belum masuk, yang tidak masuk? Alhamdulillah. Berarti full kehadiran ya. Ya, Ibu cuma ingin menghimbau karena sekarang itu lagi musim penghujan sudah mulai datang. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian ya, agar badan selalu sehat ya, gitu. Oke, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita ya, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, Ibu minta kalian berdiri. Ya, Ibu kasih ketukan ya. Ketukan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Coba lihat di bawah, apakah masih ada sampah? Sudah rapi ya semuanya ya? Sudah siap untuk belajar? Siap, harus siap dong. Silakan buku-bukunya dikeluarkan kalau sudah siap untuk belajar. Alat tulis, buku, semuanya harus sudah siap di atas meja, ya. Ya. Sudah siap ya? Oke. Pada pertemuan minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang pengertian serta apa? Pengertian, iklan, slogan, serta poster. Apa sih itu iklan? Oke, ya. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan slogan? Iya, oke. Nah, terakhir, apa yang dimaksud dengan poster? Oke, ya. Kalau unsur-unsurnya ada yang tahu? Unsur iklan? Ayo yang lain, apa? Unsur-unsur iklan? Unsurnya apa? Unsur-unsur iklan? Iya. Hmm. Hmm. Oke. Kok yang jawab cuma Ananda Faris aja? Yang lainnya kenapa nggak mau jawab? Sudah paham ya tentang pengertian serta unsur-unsur dari iklan, kemudian slogan, dan poster. Oke, Ibu kasih pertanyaan ya. Mengapa iklan atau poster harus dibuat secara menarik? Oke, good. Ya, agar pembaca apa deh? Pembaca tertarik dan memahami. Ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih membuat pesan iklan dengan yang baik dan benar? L.
Iya, harus dipahami oleh audiens ya, menggunakan visual yang menarik ya, agar audiens itu agar masyarakat yang melihatnya itu menarik begitu. Oke ya. Sepertinya sebelum kita memulai kegiatan inti, apakah kita harus ice breaking dulu? Boleh. Boleh ya, ice breaking dulu ya. Oke, Ibu akan memberikan gerakan. Tolong kalian amati. Nanti ikuti gerakan Ibu ya. Oke. Tepuk satu. Yes. Cool. Tepuk satu, dua, tiga. Yes. Cool. Gitu ya. Ulangi lagi, boleh ya? Ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Yes. Ini adalah salah satu untuk mengetes kemampuan kalian ya, konsentrasi kalian gitu. Masih pada konsentrasi enggak? Masih pagi begini? Masih ya? Semangat ya semuanya ya. Oke. Ibu akan membagikan bahan ajar. Ini bahan ajar. Ana tolong ya. Oke. Nah, di sini ada contoh iklan ya. Kalian pahami, oke? Struktur kebahasaannya apakah sudah efektif apa belum? Ya. Nah, di sini ada permen Milky. Ini adalah apa? Iklan, slogan atau poster? Iklan ya. Oke, perhatikan. Permen Milky. Wow, enaknya. Susu sangat kaya dengan nutrisi. Zat gizi di dalam susu bermanfaat untuk pertumbuhan anak-anak. Kami menjadikan susu sebagai bahan dasar permen susu Milky. Kami hanya menggunakan susu sapi segar dan terpilih. Dapatkanlah permen susu Milky di warung-warung terdekat rumah kalian. Apakah ini merupakan iklan yang berisi kebahasannya efektif? Kira-kira efektif nggak? Efektif nggak? Efektif ya? Berarti sudah benar ya? Ya, ini sudah benar. Oke, kita lanjut ke slide lagi. Di sini juga ada apa iklan ya? Iklan saus tomat. Nah, perhatikan. Di sini ada Marincha. Marincha itu adalah nama dari produknya. Namanya saus tomat Marincha. Ya, saus tomat Marincha telah disukai oleh keluarga Indonesia sejak tahun 1972. Saus ini terbukti enak karena dibuat 100% dari tomat segar. Saus tomat Marincha menggunakan tomat-tomat yang dibeli langsung dari petani.
Ya. Saus tomat ini sangat cocok untuk menjadi saus bakso, soto, sup, gorengan, dan aneka makanan lainnya. Sangat cocok untuk keluarga Anda. Buktikanlah sekarang juga. Nah, efektif nggak kira-kira? Bahasanya apakah sudah efektif? Hah? Sudah? Sudah efektif ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini apa? Iklan apa slogan apa poster? Pos? Mari kita tuntaskan wajib belajar 12 tahun. Lamun beli sekian, kapan maning? Ya, Cirebon banget ini ya. Ini adalah sebuah poster dari daerah Cirebon. Ya, soalnya ada kata-kata ini, lamun beli sekian, kapan maning? Nah, ini dari Dr. Andes Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon. Ini sudah efektif belum? Sudah efektif belum? Sudah efektif. Yakin? Sudah efektif? Coba lihat, poster itu apa sih? Coba dilihat di bahan ajarnya. Poster itu apa? Pengertiannya? Apa, Ra? Poster adalah apa? Yang keras aku, yang keras. Kalau ngomong harus keras ya, biar ibunya kedengeran di sini. Jangan suaranya, jangan kecil ya. Oke, kira-kira efektif nggak? Efek? Efektif. Tuh, ini bagus tuh, ada Bapak Wali Kotanya, terus ada gambar-gambarnya, ya kan? Jadi ini efektif. Nah, yang sebelahnya, mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Efektif enggak? Efektif tidak? Mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Kira-kira sudah benar belum? Sudah benar belum? Sudah benar belum? Belum. Ya, kata-katanya, kalimatnya itu rancu, belum benar ya. Mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu, maksudnya mau jadi apa saja bagaimana gitu loh. Jadi ini posternya itu kurang jelas ya, seperti apa-apanya itu kurang jelas ya. Ini berarti dari struktur kebahasaan berarti kurang efektif ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut, satu lagi. Nah, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Efektif tidak? Efektif tidak? Efektif tidak? Lihat kata-katanya, coba baca. Coba bandingkan dengan yang sebelah. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Kira-kira enak didengarnya yang mana? Ini apa itu? Yang itu ya. Jadi ini salah ya. Ini kurang efektif. Dari segi kalimatnya saja sudah tidak enak untuk didengar. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Sudah paham belum? Oke. Nah, Ibu akan menayangkan tentang tujuan kita ya tadi ya, yaitu struktur dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Nih, perhatikan.
strukturnya itu yang pertama ya, kalau kita membuat sebuah iklan ya, harus ada judulnya. Ya. Struktur yang pertama yaitu berupa judul. Fungsi judul dalam sebuah teks iklan adalah untuk menarik minat pembaca yang menjadi target pasar. Ya, jadi kalau misalkan kita akan membuat sebuah iklan, nah jadi kita harus ada judulnya biar jelas gitu loh apa yang akan kita tawarkan seperti itu. Kemudian nomor 2, nama judul. Nama produk muncul setelah adanya judul, ya. Tetapi biasanya orang akan langsung mencantumkan nama produk barang atau layanan sebagai pengganti judul, seperti itu, ya. Kemudian yang 3 nih penting nih, deskripsi. Deskripsi berisikan informasi serta penawaran yang dilengkapi berbagai keunggulannya dan menggunakan kalimat persuasi dengan pemilihan kata yang unik dan kreatif sebagai slogan. Ya, di sini ada contohnya. Tuh, seperti ini iklannya. Ini kira-kira iklan tentang apa? Tentang aplikasi belajar. Jadi ini menawarkan gitu loh, menawarkan untuk menggunakan aplikasi ini. Nama produknya apa? Nama produknya apa? Dava dan Lulu Live Premium. Khusus SD kelas 1 dan 2. Ya. Nah, di sini ada nama produk, kemudian judulnya juga sama. Jadi nama produk dan judul itu bisa salah satunya saja. Jadi sama aja ya. Nama produknya Dava dan Lulu Live Premium, judulnya juga sama. Ini Dava dan Lulu Live Premium khusus SD kelas 1 dan 2. Nah, yang ini deskripsi produknya apa? Yang ini. Diskon spesial sampai dengan 55%. Ya, dari harga 5.600.000 menjadi 2.520.000. Ini adalah deskripsinya, gambarannya seperti ini. Ya, jadi yang namanya membuat iklan itu harus ada judul, ya. Boleh nama produk, boleh nama judul juga boleh. Kemudian harus ada deskripsinya. Apa nih yang terteraknya itu apa aja gitu, ya. Lanjut. Nah, di sini ada ciri kebahasaan iklan. Kita baca aja bareng-bareng bagaimana? Biar lebih semangat ya, biar nggak ngantuk ya, masih pagi. Ya, ciri kebahasaan iklan. Iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Iklan biasanya disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, internet. Ciri kebahasaan iklan antara lain bahasa yang singkat namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Yang kedua, ya. Nomor 3, memiliki target efektif. Ya. Nomor 4, dikemas secara. Dan yang terakhir, oke. Ada yang mau ditanyakan tentang iklan dulu deh? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Paham semuanya ya? Alhamdulillah ya. Kita lanjut ke sekarang slogan ya. Ciri kebahasaan slogan. Cili.
slogan adalah kalimat yang pendek. Ya, betul. Yang kedua. Yang ketiga. Oke. Yang terakhir. Oke, ya, ini adalah ciri kebahasaan slogan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah paham, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir, ciri kebahasaan poster. Ya, ciri kebahasaan poster. Poster adalah teks persuasif ya yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Poster biasanya dipajang di tempat-tempat umum seperti jalan, sekolah, kantor, dan tempat wisata. Ciri kebahasaan poster antara lain satu, yang baik. Dua, kata adalah yang menonjol. Good. Yang terakhir. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang ciri kebahasaan poster? Sudah bisa? Sudah mengerti? Sudah jelas? Perbedaan antara iklan, slogan, serta poster. Ya, Masya Allah. Habis ini berarti Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ya, biar kaliannya juga tidak mengantuk, tidak bosan ya. Masih pagi. Ya, semangat ya. Masih pagi, apalagi di sana cuacanya sangat cerah sekali. Mataharinya tuh sudah mulai muncul. Sudah pada makan belum? Sudah pada minum? Alhamdulillah. Ayo semangat ya. Oke. Iya, bentar ya.
ini adalah tayangan video pembelajaran ya. Dari rekrutmen, absensi, payroll, hingga pengembangan karyawan. Oke, ya. Ini adalah sebuah tayangan video pembelajaran ya yang terkait untuk hari ini ya, tentang iklan, tentang slogan serta poster. Ya, Ibu harap kalian sudah paham dan mengerti ya apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Oke, ya. Ibu akan membentuk sebuah kelompok ya yang berisikan 4 sampai 5 anggota ya. Dan di sini Ibu sudah mengelompokkannya. Ada 5 orang ya. Di sana juga ada 5 orang, di sini juga 5 orang. Oke, berarti pas ya. Nah, di sini Ibu ya akan memberikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja apa? Nah, di sini ada 3 ya, kan kelompoknya ada 3. Jadi LKPD-nya pun ada 3. Ibu bagikan saja ya. Nanti ditulis ya nama ini ya, anggotanya siapa, ketuanya siapa, ditulis ya. Kemudian ini kelompok ya. Nanti ditulis ya, anggotanya siapa, ketuanya siapa. Karena nanti kita akan presentase di depan. Ya, seperti itu ya. Dan ini kelompok yang paling belakang. Ya, ini LKPD-nya. Nanti kalian tulis nama anggotanya siapa. Ya, terus ditulis nama ketuanya, ketua kelompoknya. Gitu. Ya, bagus ya. Jangan ngantuk terus. Ya, semangat ya. Ya. Apa? Ya nanti dijawab ya. Di sini ada amati gambar berikut ini. Ya. Hidupkan semangatmu. Diamati dulu. Kemudian 2, apa produk atau ide yang ingin disampaikan? Ini apa? Iklan bukan? Iklan kan? Nah, jadi apa nih yang akan disampaikan? Produknya ini tentang apa? Gitu. Kemudian, apa yang membuat media ini kurang menarik atau efektif? Kira-kira ini efektif enggak? Ya. Jangan terburu-buru. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup? 15 menit ya. Konsentrasi. Ya. Nanti setelah kalian sudah selesai mengerjakan ini, nanti Ibu akan menyuruh kalian presentasi di depan per kelompok. Seperti itu ya. 15 menit ya, cukup ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, tinggal nanti bertanya sama Ibu ya. Nah, sebagai acuannya, Ibu kan sudah membagikan bahan ajarnya. Kalian lihat di situ, di bahan ajarnya. Ya, ada semua.
gitu loh. Sebagai acuan ya, itu merupakan LKPD itu merupakan masalah. Jadi kalian harus memecahkan masalah tersebut. Ya. Membaca itu adalah apa? Buku adalah jendela dunia. Jadi, segala sesuatu itu ilmu pengetahuan adanya di buku. Jadi, kalau kalian tidak membaca buku itu, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Kalian makanya membaca dulu biar tahu di situ ada apa saja. Ya. Ayo Ara, semangat. Ya, 15 menit ya. Kalau tidak paham boleh bertanya sama Ibu. Waktunya masih lama, masih 15 menit lagi. Ya. Ya, di sini ada iklan ya. Ini namanya iklannya iklan biskuit. Bilang ya. Apa produk ide yang ingin disampaikan? Produknya apa? Apa produk atau produknya apa? Oh, Dilan. Produknya makanan atau wafer biskuit. Atau ide ingin yang ingin disampaikan tuh apa? Jadi intinya coklat Dilan ini apa? Jadi intinya mendorong konsumen untuk membeli karena coklat Dilan itu rasanya enak gitu ya. Kemudian apa yang membuat media ini kurang menarik? Kira-kira menarik nggak? Kalau ini menurut kalian ya, menarik nggak kira-kira iklan tersebut? Menarik karena ada gambar wafernya juga, gambar wafer, terus ada kata-katanya coklat ini enak loh gitu. Jadi kayak semakin meyakinkan konsumen agar membeli wafer ini gitu ya. Terus apa yang membuat media ini kurang menarik? Tadi kan udah ya, menarik berarti ya. Terus baru ke kegiatan 2. Tadi udah disampaikan di depan tadi ya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Kalian membandingkan poster ini. Kira-kira yang benar yang mana? Mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Kalian bandingkan nih poster 2 ini. Yang efektif yang mana, yang benar yang mana, ya. Kemudian nomor 2, identifikasi gaya bahasa persuasif yang digunakan. Persuasi itu apa? Yaitu berupa kalimat ajakan. Ya, gitu loh. Yang ajakan yang mana tulisannya? Nah, tulis. Apakah poster tersebut sesuai audiens? Berikan alasan. Ya, gitu ya. Kemudian nomor 4-nya, kegiatan 4-nya, buatlah kesimpulan. Ya, harus ada kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari semuanya itu. Jadi, dirangkum menjadi satu nantinya. Antara si iklan sama si poster itu loh. Jadi, buatlah kesimpulannya. Ya. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jangan buru-buru ya. Tuh, ini bisa. Iya. Gimana? Nomor 3, usulkan perbaikan desain poster tersebut. Nah, ini efektif tidak gambarnya, gambar posternya? Enggak kan? Perbaikannya seperti apa kira-kira yang menurut kalian efektif? Ini kan kata-katanya kan salah. Dibetulkan menjadi apa? Ya, seperti itu. Ya, kelompok ini ada masalah? Hah? Kenapa? Hidupkan semangat. Padahal
Ya, ini dasarnya paling paling gampang di antara yang lain. Ya. Ya. Kegiatan 1, ya. Amati gambar berikut ini. Hidupkan semangatmu. Ini slogan. Ya, hidupkan semangatmu. Iklannya tentang apa? Minuman, Coca-Cola kan? Ya. Apa produk atau ide yang ingin disampaikan? Yaitu apa? Minuman. Iklan minuman. Iklan minuman yang menawarkan apa? Menawarkan apa? Menawarkan penghilang dahaga. Kan hidupkan semangatmu agar lebih. Jadi intinya iklan ini tuh kalau misalnya kamu minum ini, kamu nanti semangat lagi gitu. Paham nggak? Oh, iya dong, bisa. Ini paling gampang di antara yang lain. Kemudian apa yang membuat media ini kurang menarik? Kira-kira menarik nggak kata kamu iklan ini? Menarik nggak? Menarik. Tiga ciri iklan yang kamu temukan. Lihatnya di sini. Tuliskan tiga ciri iklan yang kamu temukan. Ciri-cirinya ada di sini loh. Sini ya. Tuh. Coba lihat di sini. Menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif. Ini aja ditulis. Memiliki target pasar yang jelas dan betul. Dikemas secara menarik untuk mendapatkan perhatian membaca atau konsumen. Seperti itu. Tujuan iklan kan ada di sini. Oh, ini ciri kebahasaan. 3 ciri iklan. Iya, ini ciri iklan. Ya, ini tujuan iklan ini tercapai nggak kira-kira? Ini menurut pendapat kalian ya. Menurut pendapat kalian. Kalau iya, tujuan iklan itu tercapai, mengapa? Gitu. Ada alasannya. Bingung. Konsentrasi ya, makanya konsentrasi. Konsentrasi. Gimana? Kesimpulan. Kesimpulan dari semua itu. Kalian tarik benang merahnya dari semua itu. Dijadikan kesimpulan. Seperti itu. Cepet banget. Cepat ya. Waktunya masih lama. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Tuh kan, kalau Ibu kasih LKPD bagus sudah tidak ngantuk lagi ya. Ya, pikir ya tohnya ya. Berpikir. Jadi sudah tidak mengantuk ya. Oke, kelompoknya Eka ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ada? Boleh. Apa? Ya, bandingkan dua media poster tersebut. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Betul. Nomor 2, kalau ini kan salah. Mau jadi apa saja, sekolah yang penting sekolah dulu salah. Kamu tulis ini. Gambar poster nomor 1, itu kata-katanya sudah benar. Sedangkan gambar poster yang kedua, itu tulisannya kurang efektif atau tidak benar. Begitu. Ya.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Mana? Kesimpulan. Kesimpulan tuh berarti semua yang ada di sini nih, kayak semacam iklan, kemudian poster gitu tuh. Jadi yang namanya kesimpulan tuh kayak bahasa kalian sendiri. Jadi kesimpulannya itu adalah kalau poster misalkan begini, kalau iklan begini. Jadi pakai bahasa kalian sendiri aja. Kesimpulan. Ntar maju semua. Ditulis itu ya apa anggotanya, nama-nama anggota. Kira ngantuk. Jangan ngantuk dong, Kira. Kira jangan ngantuk ya. Audiens tuh orang lain. Orang lain. Audiens itu adalah orang lain. Peserta. Orang lain. Itu audiens. Oh, udah selesai. Wah, luar biasa. Ternyata sudah selesai. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru, yang penting benar. Ya. Kesimpulan. Ayo Mela, keluarkan imajinasimu. Apakah tujuan iklan itu tercapai? Iya. Ya kan pendapat kalian, masa ibu yang jawab? Masa ibu yang akan menjawab? Ibu yang kasih pertanyaan, ibu juga yang menjawab. Ini bagaimana? Ayo Pan, keluarkan imajinasimu. Iya, kan sudah. Kan slogan. Kan slogan poster kan sudah diajarkan. Apa yang susah? Tidak ada yang susah sebenarnya. Mungkin kaliannya tidak konsentrasi. Tadi di depan Ibu sudah menayangkan video pembelajaran juga, ya kan? Iya, Iran. Udah makan belum? Belum, Bu. Oh. Seharusnya kalau belum makan tuh jangan ngantuk. Oh, gitu. Ya, oke ya. Kita maju ke depan. Per kelompok. Yuk, yang sudah siap siapa? Kelompok Faris dulu deh. Yang ayo maju. Enggak, maju semua. Maju semua, ayo, cepetan. Ayo, biar selesai. Ayo, sayangku, seadanya saja, nggak apa-apa. Ayo, Faris, semuanya, kelompok Faris. Silakan di sini. Ya, kelompok yang lain menanggapi ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk apa namanya hasil dari LKPD-nya Faris? Kalian boleh menanyakannya. Silakan dibaca. Aim dari nomor 1. Ya, langsung ini aja. Apa produk ide yang apa produk atau ide yang disampaikan? Produk perlindungan dan namanya produk perlindungan dan kucing menginginkan yang membuat media suaranya yang jelas. Apa yang membuat media ini kurang menarik atau efektif? Jawabannya sulit dibahas. Kemudian evaluasi kesensitifan pesan terhadap pesan tersebut. Ya. Jawabannya tidak pantas dibaca dan didengar. Buat analisis singkat tentang kelebihan dan kekurangannya. Banyak kelebihan mengajak kita membuang sampah pada tempatnya.
mengumpulkan perbaikan desain poster tersebut. Ayo. Orang bijak selalu buang sampah pada tempatnya. Ya. Yang ketiga, buatlah contoh slogan eduktif pertama. Sekolah bersifat sehat dan ramah. Marilah kita bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ya. Kesimpulannya? Ayo dibaca. Cepetan. Kesimpulan yang terdapat yaitu menjaga lingkungan sekitar kita dan selalu menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Iya, oke. Ini adalah kelompok dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kelompok 3? Ayo tanya. Ayo, ada yang mau nanya? Ayo tanya. Ada yang mau bertanya? Sudah ya, berarti kalian sudah paham ya untuk kelompok 3. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Boleh. Ya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang selesai? Sudah, Eka, ayo. Kelompok berapa, Kak? Kelompok 5. Ayo. Ganteng. Masuk semua, maju. Maju. Ya. Kesana lagi dong. Kesana lagi ya. Masa pengennya berdebet-debetan terus? Oke. Assalamualaikum dulu, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak? Ya, tidak kedengeran. Apa pun atau inti yang ingin disampaikan, makanan atau lapar. Ya, terus? Apa yang membuat media ini kurang menarik atau efektif? Contohnya menarik karena coklatnya enak dan coklatnya lembut. Ya, kemudian? Dan perbandingan 2 media poster tersebut. Gambar poster 1, kata-katanya udah efektif, gambar 2 lebih kurang efektif. Efektif. Kemudian? Identifikasi gaya bahasa persuasif yang digunakan. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Iya. Kemudian? Apakah poster tersebut sesuai audiens? Berikan alasan benar karena memberikan petunjuk pada orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Kesimpulannya? Kesimpulannya ada? Ada. Tidak diberi kesimpulan. Ya kan disuruh dijawab kesimpulannya juga. Jadi kesimpulannya adalah makanan enak. Ya, oke. Ya, tidak apa-apa ya. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 kan? Kelompok 2 untuk duduk kembali. Kita tepuk tangan dulu. Ya, dihargain nggak apa-apa ya. Yuk, sok duduk lagi. Selanjutnya, kelompok yang terakhir. Ayo, karena waktu juga kan sebentar lagi akan selesai ya. Jadi kita harus mempercepat kegiatan ya. Ayo, let's go. Ayo, let's go, Zara. Let's go, Zara. Ayo, sayangku, cepetan. Ayo, dibaca
Baca Irfan. Atau enggak Iran deh biar nggak ngantuk Iran. Tuh. Nanti kalau istirahat makan yang banyak ya. Biar nggak ngantuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mempresentasikan nomor 1. Amati maksudnya itu gambar apa sih? Iklan apa? Iklan minuman. Mereknya apa? Mereknya Coca-Cola. Terus? Apa produk atau ide yang ingin disampaikan. Produk yang ingin disampaikan itu tentang kehidupan. Ide yang ingin disampaikan adalah di dalam iklan tersebut adalah untuk menghilangkan rasa haus. Ya. Lanjut. Dan yang ketiga, apa yang membuat ide itu kurang menarik. Menurut saya yang membuat iklan ini kurang menarik. Dengar nggak? Kedengeran nggak? Maklum belum makan. Ayo Iran. Ayo. Kesimpulan kegiatan 3. Ada nggak isinya? Ayo. Waktunya ya. Waktunya bentar lagi. Tuliskan 3 ciri iklan yang kamu temukan. Menggunakan bahasa yang sangat naif tetapi buatlah contoh slogan edukatif Bertema sekolah bersih sehat dan ramah. Ayo gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Iya. Kemudian kesimpulannya? Kesimpulannya belum bikin. Oh, kenapa belum bikin? Buru-buru. Coba buat kesimpulan sendiri aja. Oke deh, kita beri tepuk tangan dulu. Tidak apa-apa ya, silakan boleh duduk lagi. Ya. Oke, ya. Terima kasih ya sudah sudah mau menjawab LKPD ya, walaupun ya seadanya. Ini namanya juga orang belajar ya, tidak apa-apa ya. Yang namanya orang belajar itu butuh proses ya. Jadi walaupun kalian mungkin jawabannya mungkin belum terlalu benar, tapi ibu memahami. Nanti bisa di lain waktu kalian bisa mencoba lagi. Ya, oke. Ibu akan membuat tebak slogan iklan. Oke? Ya. 1 ya. Indomie. Sari roti. Oke. Jarum. Oke, ya. Semangat ya. Semangat ya? Masih semangat ya? Oke, mas semangat dong ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang iklan, tentang slogan, tentang poster. Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya adalah
Jadi pelajaran kita hari ini ya, yaitu iklan, slogan dan poster memiliki peran ya dan fungsi yang berbeda. Oke? Untuk kehidupan sehari-hari ya, gitu loh. Semuanya memiliki peran penting. Ya, ada untuk berniaga, kemudian himbauan, ajakan. Nah, semoga nanti ke depannya kalian bisa menerapkan materi yang Ibu ajarkan di kehidupan kalian. Ya, gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke refleksi. Ya, refleksi. Bagaimana anak-anak? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkannya kenapa? Oke, karena pembelajaran kita hari ini ya menayangkan beberapa apa gambar-gambar yang menarik ya, seperti gambar iklan, gambar slogan, serta gambar poster yang menarik, serta gambarnya berwarna-warni ya, seperti itu. Ya, sekarang kita ke ini ya, apa sih namanya? Ibu akan membagikan soal refleksi yang akan kalian jawab ya. Kalian apa namanya isi ya. Ibu akan bagikan satu-satu. Ini tolong diisi ya. Udah pas ya? Belum? Apa lagi ya? Dua. Oke, diisi ya. Ini refleksi ya, refleksi diri. Kalian coba di jawab. Nggak usah, langsung aja nama aja ya. Nama ya, kasih nama, jangan lupa. Iya, diisi ya. Cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya itu kalian cukup dicentang. Checklist saja. Tuh, kalian pilih. Seberapa baik kamu memahami materi yang dipelajari hari ini? Nah, kalian checklist saja, ya. Enggak, ini tidak usah. Kalau ini lainnya ya. Gitu. Oke, sok. Ada 5 pertanyaan refleksi. Kalian jawab, kalian checklist. Kenapa? Checklistnya? Bagaimana cara guru mengajar hari ini? Nih, drama, diskusi kelompok. Boleh? Boleh. Ya, ayo sudah selesai. Habis ini kita ke asesmen akhir ya. Udah ya, gampang kok, tinggal di checklist saja. Ya.
Sudah selesai? Jangan lupa dikasih nama di atas pojok kanan. Kasih nama ya. Jawabannya boleh tidak, Bu? Lebih dari satu? Boleh, ya. Karena ini kan namanya refleksi. Jadi sesuatu yang ada di sini. Kegiatannya yang sudah ada pada kegiatan. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Dikumpulkan ya. Oke, sudah selesai. Ayo, dikumpulkan. Oke. Sudah? Ayo, yang belum siapa? Sudah? Oke. Nah, setelah ini langsung ke asesmen akhir. Ya, kita jawab lagi pertanyaannya. Satu lagi, kemudian sudah selesai. Ada 2, ada 10. 1. 2. 3. 4. Cepat. Dikasih nama. Ayo ya. Di situ di atas. Ayo, dikerjakan ya. Sebentar lagi waktu kita sudah selesai, ya. Iya, habis ini kita sudah selesai kok. 2 sayang, 2, 10. 10 soal ya. Dikasih nama di pojok kanan. Oh, belum ya, bagus ya. Oke, Gus. Udah nggak ngantuk kan? Dikasih nama di pojok kanan. Ini refleksi asesmen akhir. Pertanyaan. Satu lagi, kemudian sudah selesai ya. Oh, pusing-pusing. Ya, pojok kanan. Yuk, cepet ya. Karena waktunya itu sebentar lagi selesai. Iya, disilang, boleh, di checklist boleh. Boleh di checklist, boleh disilang ya. Sudah selesai?
Sudah, Faris selesai? Bagus. Kumpulkan di sini ya. Jangan lupa namanya ya. Ya. Ferry udah? Sudah? Rizky? Sudah? Ara? Oke. Sudah? Apa L? Adem ya? Oke. Minta perhatiannya ya. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah ada di penghujung sudah ada di penghujung waktu ya. Sebentar lagi sudah selesai, alhamdulillah ya. Untuk materi selanjutnya ya, minggu depan nanti kita akan mempelajari tentang penulisan populer ya. Nanti kita belajar tentang penulisan populer ya, seperti itu ya. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kalian ya harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ya, walaupun keadaan cuacanya kalau pagi suka hujan ya, kalau misalkan itu belum ada badai, kalian harus berangkat sekolah ya. Yang namanya ilmu itu dibawanya sampai mati ya. Jadi beda dengan kekayaan. Kalau kekayaan kita meninggal, ya sudah, kita tinggalkan. Tapi kalau ilmu sampai kita meninggal pun dalam liang kubur akan tetap kita bawa. Begitu. Jadi harus semangat menuntut ilmu. Oke ya. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini tentang slogan, iklan, dan poster ya sudah selesai ya. Mari kita tutup dengan membaca membaca alhamdulillah. Oke ya. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.